Salam kebangsaan Indonesia. Weite Tungtien, segenap rohaniwan, umat Konghucu, pimpinan Matakin dan rumah ibadah Konghucu dimanapun berada. Kemarin, tanggal 30 Agustus 2021, para tokoh lintas agama diundang Presiden Insinyur Joko Widodo ke Istana Negara. Dan beliau menyampaikan paparan tentang situasi penanganan COVID serta perkembangan ekonomi kita. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa memang kasus aktif yang kita takutkan waktu itu terus naik, sempat nomor 1 di Asia, dan kematian harian yang juga tertinggi di dunia sekarang sudah mulai surut, sudah mulai melegakan hati. Kasusnya pun di bulan Agustus ini turun sekitar 40% dibanding dengan kasus pada bulan Juli. Namun yang perlu dipahami adalah bahwa sifat pandemi COVID ini memang naik turun dimanapun, bahkan di negara-negara yang selama ini kita kenal penanganannya begitu rapi, kasusnya tertangani dengan baik, tiba-tiba meledak, dan itu bisa terjadi di mana-mana. India contohnya sering naik turun, demikian juga Amerika. Apalagi Indonesia saat ini, meskipun kasusnya tadi dikatakan menurun 40% Agustus dibanding Juli, namun angka kematiannya bulan Agustus masih lebih tinggi dibanding dengan bulan Juli, sekitar 10%. Ini artinya bisa saja jumlah orang yang dites lebih kecil, atau orang yang isoman tidak sempat dites, atau ketika yang isoman ini sadar bahwa kasusnya memberat, terlambat ke rumah sakit sehingga banyak yang meninggal. Dan yang lebih penting lagi, banyak sekali orang Indonesia yang memang terkena komorbid sehingga ini menyebabkan angka kematiannya cukup tinggi. Maka dari itu, meskipun PPKM sudah dilonggarkan, skalanya juga diturunkan, tapi saya himbau agar kita tidak tergesa-gesa melakukan ibadah. Kalaupun dirasa di daerah Paratocin itu aman, benar-benar harus bisa aktif berkonsultasi dengan pihak-pihak yang terkait di kota masing-masing. Dan juga kalaupun mau melakukan ibadah, jumlahnya benar-benar terbatas, kalau bisa sangat minim, dan kemudian prokesnya harus sangat ketat, terutama disiplin penggunaan masker. Nah, ini ya perlu menjadi perhitungan kita semua, pertimbangan kita semua. Namun saya sendiri pribadi menyarankan agar kita lebih baik terlambat melakukan kegiatan ibadah daripada tidak selamat karena kita ceroboh. Karena sekali kita kemudian melakukan euforia, melihat kasusnya seakan-akan telah turun, kemudian kita berbondong-bondong, yang lain juga melakukan hal yang sama, disitulah bencana akan muncul kembali. Dan itu sudah terjadi berkali-kali sekitar sesaat setelah ada hari libur panjang. Kemudian yang kedua, Bapak Presiden juga mengingatkan bahwa meskipun kuartal pertama kemarin ada perbaikan pertumbuhan ekonomi dibanding minus yang periode yang sama tahun sebelumnya, namun kuartal ketiga ini juga dalam tanda tanya, bisa saja akan menurun kembali karena kemarin kasusnya begitu tinggi. Angkanya berapa kita tidak tahu, tapi yang jelas masih banyak saudara kita yang terdampak ekonomi. Maka lewat mimbar ini saya menghimbau kepada kita semua, sekiranya masih punya kemampuan lebih, bisa saja terus menolong para umat, sahabat kita, saudara kita, maupun lingkungan sekitar. Karena kalau mereka tidak kita tolong, itu dampaknya akan sangat tidak baik bagi semua. Dan sebentar lagi, dalam 1-2 hari ini, kita akan merayakan Hari King Hoping, Jing Heping. Saya himbau, lakukanlah dengan cara yang sederhana, lebih banyak sembahyang di rumah, dan kalaupun mau membantu, lebih banyak memanfaatkan aparat yang ada, katakanlah RT RW, sehingga kita tidak langsung berhadapan dan kemudian melanggar protokol kesehatan. Dan terakhir, 3 Oktober nanti kita akan merayakan Cisengtan, hari lahir Nabi yang ke-2572,
tolong juga dirayakan dengan sederhana, dan Matakin sendiri hanya akan merayakannya dari kelenteng yang baru dibangun di Kompleks Universitas Pancasila Jakarta. Kami akan menyampaikan di situ dalam bentuk video rekaman. Tapi pada saat yang sama kami harap para umat bisa bersembahyang di tempat masing-masing sambil membaca kitab suci, merenungkan ayat-ayat dan nasihat dari Nabi Kongsu, sehingga mudah-mudahan tingkat spiritualitas kita, tingkat pemahaman kita akan semakin meninggi. Kiranya itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap selamat dan salam sehat untuk kita semua. Sancai.